Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kemurahan-Mu. Di sepanjang hari ini, Tuhan sudah menyertai kami dalam segala aktivitas kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu dan semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-9. Tertulis demikian, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu sifat Tuhan yang perlu kita ketahui dan pahami adalah baik. Tuhan itu baik, bahkan sangat baik. Setiap kita masing-masing mungkin punya pandangan tersendiri tentang Tuhan. Dan pandangan kita dipengaruhi oleh berbagai hal, bisa pengalaman pribadi atau pemikiran yang diajarkan kepada kita. Pengenalan kita akan Tuhan perlu diselaraskan dengan kebenaran, sebab ada kalanya ada pemahaman bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan tidak baik, padahal pemahaman ini tidak berasal dari firman Tuhan. Sifat dan wujud dari kebaikan Tuhan dapat kita lihat dari ayat ini. Yang pertama adalah Tuhan tidak membeda-bedakan. Di ayat ini dikatakan bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang. Kebaikan Tuhan tidak dibeda-bedakan olehnya kepada siapa Ia berikan. Ia memberi hujan dan makanan kepada orang benar dan juga orang tidak benar. Ia melimpahkan kebaikan kepada semua manusia. Tuhan mencukupi kebutuhan orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya. Jangan kita heran saudara, kalau ada orang yang tidak percaya mengalami kebaikan Tuhan. Karena Tuhan itu baik kepada semua orang. Kesempurnaan kasih dan kebaikannya tidak menghalanginya untuk berbuat baik kepada orang yang membencinya. Kemurahan dan kebaikan yang Ia berikan merupakan bentuk kasih agar kita mengenalnya dan mau datang kepadanya. Dalam Roma 2 ayat 4 dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan dari kemurahan Tuhan adalah agar kita mengenal Dia dan hidup dalam pertobatan. Yang kedua, saudara, Tuhan memberi keselamatan kepada semua orang. Dalam ayat ini dikatakan bahwa Tuhan penuh rahmat kepada segala yang dijadikannya. Rahmat berhubungan dengan belas kasihan dan keselamatan yang dari Tuhan kepada manusia. Ia menyediakan keselamatan itu untuk kita semua, bukan hanya untuk satu bangsa. Masalahnya di sini sekarang tinggal bagaimana keputusan dan pilihan kita. Apakah kita mau meresponi dan menerima anugerah keselamatan dari Tuhan yang telah Ia sediakan melalui karya penebusannya? Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 47 dituliskan bahwa keselamatan di dalam Kristus ditujukan untuk semua bangsa di bumi ini. Yang ketiga, saudara, bentuk kebaikan Tuhan adalah Tuhan memberi pertolongan dalam kesusahan. Masih dalam Mazmur 145, yaitu di ayat 19 dikatakan bahwa Tuhan mendengar teriakan orang yang meminta tolong. Dalam Nahum 1 ayat 7 juga tertulis, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesesakan. Kebaikan Tuhan menyebabkan Tuhan bertindak saat kita mengalami kesukaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah apa yang dilakukan oleh Tuhan ketika Ia ada di bumi ini dalam rupa manusia. Ia menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah,
mencelikkan mata yang buta, membangkitkan orang mati. Ia memberikan kekuatan, penghiburan, serta pertolongan kepada orang yang mengalami kesusahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, kalau Tuhan itu baik, lalu mengapa yang tidak baik terjadi di dunia ini? Jawabannya adalah karena bumi ini telah rusak oleh dosa dan kejahatan manusia, serta perbuatan-perbuatan jahat dari iblis. Bayangkanlah saudara, diri kita sendiri yang berusaha untuk berbuat baik, tapi ada saja pihak yang tidak menyukai kebaikan kita, pihak yang menolak dan bahkan hendak merusak reputasi kebaikan kita. Iblis bekerja di dunia ini untuk merusak citra kebaikan Tuhan. Tapi bagaimanapun iblis berusaha, Tuhan tetap baik. Ayub memahami kebaikan Tuhan, meskipun ia berada dalam cobaan yang berat yang dilakukan oleh iblis kepadanya. Mari saudara, dengan kita memahami sifat Tuhan yang baik, jangan kita menyalahkan Tuhan dan menganggap Tuhan tidak baik. Tapi mari kita koreksi diri kita, sadari kesalahan kita, dan milikilah pengertian dan pengenalan yang benar akan Tuhan. Dia baik dan selalu baik buat kita. Tetaplah percaya dan bersyukurlah selalu akan kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, yang memberikan kami pengertian bahwa Engkau adalah Tuhan yang senantiasa baik kepada kami. Ada kalanya situasi kehidupan membuat kami mempertanyakan, benarkah Engkau baik Tuhan? Mengapa hal-hal yang buruk terjadi? Mengapa kejahatan merajalela? Tapi saat ini kami mengerti ya Tuhan, bahwa bagaimanapun keadaan dunia ini, apapun yang terjadi, Engkau selalu baik kepada kami. Engkau sangat baik Tuhan. Engkau baik kepada semua orang, termasuk kami secara pribadi. Engkau menganugerahkan kami keselamatan yang daripada-Mu. Dan Engkau memberikan kami pertolongan yang kami perlukan ketika kami berada dalam kesukaran. Terima kasih ya Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah tempat pengungsian kami. Tempat di mana kami dapat berlindung dan berharap. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kebaikan-Mu menjadi sukacita bagi kami. Ampunilah kami Tuhan, yang seringkali berbuat salah dan dosa di hadapan-Mu. Kamilah ya Tuhan, yang seringkali hidup tidak benar. Ampuni kami kalau kami selama ini menyalahkan Engkau Tuhan, dan menganggap Engkau jahat kepada kami. Ampunilah kami. Kami sadari Tuhan, Engkau baik dan selalu baik. Kami percaya kebaikan Tuhan akan selalu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di sepanjang malam ini ya Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu dan berkat-Mu atas kami. Berikan kami tidur yang nyenyak di sepanjang malam ini, dan bangunkan kami kembali ya Tuhan, dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai guna hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk yang sakit, jamahlah ya Tuhan, sembuhkanlah mereka, berikan kekuatan baru, nyatakan mujizat-Mu, bangkitkanlah semangat dan iman bagi mereka yang sedang lemah, dan berikanlah jalan keluar ya Tuhan, dan pertolongan-Mu yang ajaib bagi mereka yang sedang mengalami masalah dan persoalan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami alami mujizat Tuhan, dan malam ini kami tidur dalam damai sejahtera dan sukacita serta perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.